petani pemakai air dimanapun berada. Saya sekarang ini sedang di daerah irigasi air hitam, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Mas siapa? Mas Yakin. Mas Yakin. Sedang apa? Lagi bajak. Bajak. Iya, bajak. Teman-teman, kalau kita lihat dari tanah ini tanah mineral yang bagus sekali. Bagus sekali kalau kita bajak langsung balik, kemudian kering sedikit langsung pecah seperti ini. Nah. Ini kalau kena matahari setengah hari aja langsung pecah itu. Nah, begitu di air habis dibajak, Mas Yakin, airnya dikeringkan 1 hari aja, matahari masuk, kemudian air tanahnya pecah-pecah gitu, langsung digenangi lagi. Oh ya, jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti kebutuhan air berikutnya boros. Jangan lama-lama untuk pecahnya sebelum digaru. Garu tahu ya? Melumpur kan? Meluluk bahasa Bengkulu. Nah, ini sampean KP2 tahu ya? Apa itu kelompok petani pemakai air? Ketuanya siapa? Oh, ini ketuanya. Waduh, oke. Ini ketuanya ya. Gantian kalau gitu, sampean sorot nih Mas Ketua. Sekarang saya mau tanya dengan Mas Ketua. Mas Ketua KP2A. KP2-nya apa namanya? KP2A Tanjung Lame, Desa Tani Teranak, Kecamatan Pondok Beban, Kabupaten Bengkulu Tengah. Oh, Tanjung Lame. Tanjung Lame. Apa tuh nama itu ya? Tanjung tuh. Oh, ya Tanjung itu. Ya dekat-dekat sungai. Oh, Nah, gitu ya. Terus Lame? Lame lama. Lama. Jadi daerah Tanjung dulu kala gitu ya. Iya. Dan sekarang menjadi sawah gitu ya. Oke. Terus anggota sampean berapa orang? Sekitar berapa orang? Sekitar 150-an orang. Orang. Ya. Hektarnya? Hektarnya sudah banyak loh. Puluhan. Berapa semuanya, jumlah semuanya? Hampir 300-an hektar ini. 300-an hektar, satu KP2A, 100 sekian orang. Nah, air sekarang. Sumber airnya dari mana? Sumber airnya dari bendungan air hitam atas. Bendung air hitam ya. Bendung air hitam. Ya. Jadi berarti ada bendungnya ya? Ada. Bendungnya apa itu? Permanen ya? Permanen. Bendungnya permanen. Air yang masuk bisa diukur nggak? Bisa, Pak. Bisa diukur? Bisa berapa liter per detiknya? Itu bisa ada alat ukurnya? Ada. Oh, teknis dong. Kalau bisa diukur teknis. Baik, teman-teman petani pemakai air dimanapun berada, betapa pentingnya organisasi petani pengguna air dimanapun berada dalam rangka mengatur air agar kebutuhan air itu bisa dibagi sesuai dengan kebutuhan per anggota. Gitu, per anggota. Jadi setiap anggota kan luasnya nggak sama itu. Ya. Jenis tanamannya pun juga nggak sama ya. Nah, tapi sini tanamannya sama ya? Sama padi. Padi gitu ya. Polanya apa? Pola setahun itu Setahun 2 kali. 2 kali. Tanam apa dan apa? 2 padi loh. Oh, berarti padi-padi teman-teman. Ya. Jadi polanya padi-padi karena mungkin palawija kurang cocok. Ya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman dalam mengelola sawahnya atau unit usaha tani yang dilakukan di tingkat usaha tani atau tingkat tersier dan parter, itu yang nggak boleh lupa adalah berkelompok. Pasti teman-teman pembina teknis lebih mengutamakan pembinaan organisasinya. Kalau saya terutama pada kesempatan ini memberikan penegasan pada teman-teman pengurus KP2A. Kalau Bengkulu itu KP2A itu nama Bengkulu, kelompok petani pemakai air. Kalau nama nasionalnya P3A, Perkumpulan Petani Pemakai Air. Itu nama nasional. Kalau di nama lokalnya itu apa saja namanya. Kalau Bengkulu kebetulan kelompok petani pemakai air. Kalau di Sragen mungkin nama lain, Dharma Tirta kalau nggak salah. Kalau di
Jawa Barat mungkin apa ya, lupa saya, Mitra Cai. Yang jelas kalau di Bali Subak, kalau di Bali Subak, termasuk di daerah-daerah lain namanya juga nama yang lokal. Nah, itu yang dimaksud adalah P3A atau Perkumpulan Petani Remaja Air. Teman-teman pengguna air, saya pesan, oh ya tanya pula kenapa kamu pesan. Kebetulan saja saya sebagai instruktur tata guna air punya tanggung jawab atau punya beban atau punya pesan moral secara khusus, baik dinas maupun tidak dinas, sebagai insan tata guna air punya kewajiban memberikan informasi tentang pengelolaan air yang teknis gitu. Intinya air itu jumlahnya tersedia dimanapun berada sesuai dengan yang ada. Tersedia yang ada berarti ya kadang ada, kadang tidak, kadang banyak, kadang dikit, gitu ya. Nah, supaya kalau banyak atau dikit itu bisa digunakan sesuai aturan atau tepat begitu. Kalau saya kemarin waktu ngobrol di tempat lain, saya udah ceritakan pengaturan air menggunakan prinsip warung jamu itu, waktu, ruang, jumlah, dan mutu itu di sini pun ruang di sini itu sama, harus diatur. Oh ini butuhnya sekian. Baik, lain kali ketemu di materi yang berbeda. Saya tadi hanya ketemu penggunaan air untuk membajak sawah yang akan diolah, akan ditanami atau akan diolah. Saat ini sedang pengolahan tanah. Kebutuhan air yang puncak, beban puncaknya pada satu hamparan itu biasanya pada saat pengolahan tanah seperti ini. Pengolahan. Jadi kebutuhan airnya banyak ya Pak ya. Jadi makanya sering rebutan tuh ya. Rebutan antara hulu, tengah, dan hilir. Nah, Mas Yakin sampai di KP2 sebagai apa? Sebagai bendahara, Pak. Oh, bendahara. Ya. Oh, bendahara. Ah, ini kebetulan juga nih. Ini kok bisa ketemu pengurus semua ya? Bendahara ya. Jadi teman-teman sudah ada kontribusi atau apa, iuran, beli apa, beli plastik atau beli apa, itu pernah ada ya? Pernah. Pernah ya. Jadi untuk perbaiki apa waktu itu Pak? Irigasi yang jebol ya, Pak. Yang rusak Irigasi yang jebol di hilir bendungan. Oh, dekat bendungan, berarti Ya. saluran utama ya? Saluran utama. Oh, sampai yang petani yang Ya, gotong royong. kenapa itu? Kok sampean yang gotong royong maksud saya? Karena kami mau turun sawah, airnya masih kering. Oh gitu. Iya. Mau turun sawah, airnya kering, belum ada airnya nggak bisa lewat Nggak bisa lewat. karena rusak itu tadi. Iya. Itu gotong royong ya? Gotong royong. Iuran gitu kan. Gotong royong beli paku, papan, dan plastik. Sementara pengajuan proposal diterima. Oh gitu. Nah, ya. Sudah diperbaiki sekarang. Sekarang alhamdulillah sudah diperbaiki. Kebetulan proposal kami langsung diterima dari PU. Kami juga KP2A Tanjung Lama mengucapkan terima kasih banyak kepada PU Provinsi yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Oh gitu. Artinya sekarang airnya sudah bisa ngalir lewat itu tadi. Sudah bisa ngalir, Iya. udah bagus. Ya. Nah, ini teman-teman. Ada satu pengalaman ketika air di saluran utama yang dalam hal ini tanggung jawab pemerintah sedang tidak bisa dilewati air karena rusak atau jebol atau apa namanya, bahasa lokalnya atau bahasa lapangan. Terus fungsi KP2 atau P3 ini nangani secara darurat. Namanya itu OP darurat itu. Beli plastik, papan ya, paku, gula, teh, kopi, rokok gitu ya. Dan sebagainya. Itu kontribusinya petani untuk menangani jaringan atau saluran tanggung jawab pemerintah. Apa nggak boleh? Boleh. Memang itu yang diharapkan. Karena apa? Ketika jaringan irigasi itu mengalami kondisi yang tidak standar, ya ini semua harus turun tangan. Tidak penuh, wah itu tanggung jawab pemerintah. Ya itu kan waktunya berbeda ya. Apalagi kalau tadi katanya petani sedang butuh air, salurannya sedang rusak, pemerintah belum bisa menangani dalam waktu yang cepat tadi, petani rame-rame turun sawah. Wah itu luar biasa. Apresiasi untuk petani di sini. Saya sebagai teman Bapak Ibu petani di sini, yang dalam arti teman pengelola air, kalau saya di tingkat
pembinaan, penyuluhan dan binteknya, bimbingan teknisnya, tapi di lapangan juga banyak aktivitas. Itu berarti peran serta dalam bahasa teknisnya, dalam bahasa lainnya partisipatif. Jadi pengelolaan irigasi partisipatif itu menjadi dibutuhkan, pengelolaan irigasi partisipatif dan terpadu. Partisipatif itu ya turun tangan, berpikir, melihat, melaporkan, kompromi, rembugan atau diskusi bahasa lainnya, atau bahasanya Pak Yordan tadi ngobrol bareng di sawah. Ini ngapain? Diapain ini? Oh udahlah, iuran aja. Kemudian kalau pemerintah turun tangan bersama masyarakat, itu namanya pengelolaan irigasi terpadu. Terpadu antara masyarakat, pemakai, dan pemerintah sebagai penanggung jawab di tingkat jaringan utama. Jangan lupa, pemerintah tidak nganter air sampai ke sawah loh Pak Anu ya, Pak Tua ya. Enggak, ini sampai ke sawah ini urusan Bapak nih. Ada namanya yang ngatur air di kelompok itu namanya apa? Ulu-ulu. Ulu-ulu, oh iya, ulu-ulu itu petugas teknis di tingkat usaha tani. Itu ngambil bahasa Jawa tapi sudah nasional tuh, sudah familiar itu, ulu-ulu. Jadi bahasa lainnya pelaksana teknis, ngatur air dari pintu bagi tersier ya, bukan sekunder loh. Sekunder urusan PPA itu, urusan PPA dan juru pengairan. Bapak di pintu bagi ke tersier dibagi ke tersier lah A, B, C atau ke parter-parter. Nah kemudian ditangkap oleh kelompok atau blok, oleh ketua blok. Dalam hal ini ketua blok biasanya ada kelompok tani ya. Ya. Ada berapa kelompok tani Pak? Kalau ketua bloknya ada dua. Ada dua ketua blok. Kelompok taninya berapa? Ketua tani 6. 6. Jadi ketua blok mengatur 6 kelompok tani, itu tergantung dari zonanya, tergantung dari zona aliran ya. Zona aliran kalau memang tidak harus per kelompok tani jadi satu, tidak harus begitu. Karena air itu ngalirnya tidak nanya administrasi Pak, tidak nanya wilayah. Air itu di mana rendah di situ ngalir. Dia tidak mau permisi saya lewat ini, lewat RT mana, nggak ada gitu ya, nggak ada. Ayo ya belok dulu, ini belok dulu, jangan lewat sini karena apa nih lain desa, tidak bisa begitu air. Ya, lewat aja di mana yang rendah. Maka dari itu wilayah kerja KP2 itu kadang-kadang ada beberapa desa, gitu, tergantung dari aliran. Baik Bapak dan Ibu para petani pemakai air dimanapun berada, sukses untuk kita semuanya. Kita ini adalah insan-insan ketahanan pangan, karena usaha Bapak itu sangat berpengaruh terhadap hasil itu sangat bermanfaat bagi kebutuhan pangan di Indonesia. Saya Ngadiono, Instruktur Tata Guna Air, mengucapkan selamat dan sukses pada setiap petani yang berusaha tani, maupun petani yang belum berusaha tani, maupun petani yang senang dengan usaha tani. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.